Pertanyaan selanjutnya, kapan PPI Madiun dan STTD buka pendaftaran? Pertanyaan selanjutnya, kalau yang punya keloid dan bekas luka bakar di punggung kaki itu gimana kak? Masih ada peluang nggak? Polbit tetap bayar. Apabila orang tua tidak mampu bayar, gimana kak? Pertanyaan selanjutnya, gimana sih kak tahap pendaftarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak kelas menyesuaikan. Izin perkenalkan diri. Nama Taruni Muda Natia Sabila Setiawan, Notar 1902264, Program Studi Diploma 3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kampus Bali, asal Cibinong, Kabupaten Bogor, Pola Pembibitan Daerah Kabupaten Bogor. Mohon izin kak, sebelumnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan di akun Instagram maupun YouTube dari Kak Teddy Tanaka. Pertanyaan selanjutnya, Polbit tetap bayar. Apabila orang tua tidak mampu bayar, gimana kak? Mohon izin kak, untuk pola pembibitan memang itu tetap ada biaya, tapi biayanya itu hanya di awal saja. Jadi ketika kita masuk di tahun pertama itu memang dikenakan biaya, tapi biaya tersebut merupakan biaya untuk kita selama mengikuti pendidikan. Untuk program diploma 4 transportasi darat, biaya tahun lalu itu sebesar 24 juta kurang lebih. Dan untuk program studi diploma 3 baik itu LLAJ dan perkeretaapian, biayanya sebesar 22 juta. Dan untuk yang mendaftar Polbit daerah, ada beberapa daerah yang memang memberikan beasiswa kepada putra-putri daerahnya. Jadi semua biaya uang pangkal atau uang tunjangan tersebut ditanggung oleh daerahnya. Tapi belum semua daerah menetapkan kebijakan ini, hanya beberapa daerah tertentu. Dan ada juga daerah yang memberikan beasiswa atau menunjang uang makan dari putra-putri daerahnya yang mengikuti pendidikan di STTD. Jadi itu kembali lagi ke daerah kalian masing-masing, karena belum semua daerah yang menerapkan sistem ini. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih kak tahap pendaftarannya? Mohon izin kak, untuk tahap pendaftaran di sekolah kedinasan, khususnya untuk yang pola pembibitan itu umumnya sama, karena semuanya itu melalui portal SSCSN di tahap awal. Nanti di portal tersebut kalian akan mengisi beberapa biodata, dan di situ juga kalian akan mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan. Kalau untuk dokumen tahun lalu itu ada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah, akta, surat keterangan peserta UN, rapot, dan surat keterangan belum menikah. Untuk surat keterangan peserta UN itu yang jika kalian lulus tahun ini, tahun 2020, pastinya kalian belum ada ijazah kan, jadi penggantinya itu surat keterangan mengikuti UNBK. Jika kalian lulusan tahun lalu namun baru ingin mendaftar di tahun ini, kalian bisa menggunakan ijazah. Jadi surat keterangan peserta UN itu untuk lulusan yang memang baru lulus di tahun ini. Jadi kalau misalkan intinya itu tuh kayak pengganti dari ijazah, karena ijazah kan belum ada kalau untuk sekarang. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu, untuk tinggi badan bagaimana kak? Untuk tinggi badan sendiri, untuk taruni itu
minimal 155 cm dan untuk tarunanya minimal 160 cm. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan tinggi badan kalian itu ada di batas minimal, karena masih banyak penilaiannya itu nggak cuma dari satu tes saja, tes-tes lain juga nanti akan mendukung. Jadi kalau kalian ngerasa aduh tingginya nggak cukup, itu nggak perlu khawatir karena masih banyak tes lain. Yang penting jangan pesimis. Pertanyaan selanjutnya, kapan PPI Madiun dan STTD buka pendaftaran? Mohon izin Kak, kalau untuk semua kedinasan khususnya untuk di naungan Kementerian Perhubungan itu serentak pembukaannya. Untuk tahun ini mulai registrasi online-nya itu ada di tanggal 9 April 2020. Pertanyaan selanjutnya, kalau yang punya keloid dan bekas luka bakar di punggung kaki itu gimana Kak? Masih ada peluang nggak? Mohon izin Kak, untuk yang masih mempunyai keloid, karena sekarang masih ada waktu, mending kalian itu bisa kan ada beberapa obat atau apa yang digunakan untuk menghilangkan bekas luka. Tapi jika memang itu sudah dilakukan dan belum membuahkan hasil, kalian tetap mencoba tes, dan menurut saya itu mungkin gak terlalu besar pengaruhnya selama keloid tersebut tidak mengganggu aktivitas kalian. Itu tidak akan menimbulkan dampak yang besar untuk penilaian tes kesehatan kalian. Karena untuk saya sendiri juga ada bekas luka di tangan seperti keloid gitu, dan itu tidak menjadi masalah di tes kesehatannya. Pertanyaan yang selanjutnya, nilai rapot yang diupload semester berapa Kak? Mohon izin Kak, jadi kalau untuk nilai rapot yang diupload itu mulai dari semester 1 sampai semester 5, baik itu nilai pengetahuan maupun keterampilan. Kalau dari saya sendiri kemarin, saya meng-scan rapot asli, karena di situ di rapot asli itu kan terdiri dari nilai pengetahuan maupun keterampilan. Jadi itu di-scan semuanya mulai dari semester 1 sampai semester 5. Lalu file tersebut di-upload ke web SSCASN bersama berkas-berkas lain yang dibutuhkan.